Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bunga Anggrayanesari SSI M.Biomed selaku dosen pengampu mata kuliah Imunologi dan Serologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang sitokin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Ivia sebagai moderator dan teman saya Clarissa Audia Piona, Lestri Febriani, dan Diana sebagai penyaji materi. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Lestri Febriani. Kepada Lestri, disilakan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang sitokin. Jadi, sitokin adalah nama yang umum, berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu kaito yang berarti sel dan kinos yang berarti pergerakan. Dalam hal ini, sitokin memang berperan dalam pergerakan sel-sel imun menuju ke tempat infeksi. Sitokin merupakan protein yang dihasilkan oleh sel dan berfungsi terhadap sel itu sendiri maupun sel-sel lain di sekitarnya. Sitokin ini berperan dalam aktivitas si sel-sel imun, baik non-spesifik maupun spesifik, mengatur hematopoiesis maupun membantu terjadinya peradangan atau inflamasi. Sitokin memiliki beberapa nama lain yang dihubungkan dengan jenis sel penghasil, sel target, dan cara kerja sitokin tersebut. Monokin adalah sel yang dihasilkan oleh makrofag. Limfokin adalah sitokin yang dihasilkan oleh limfosit. Interleukin adalah sitokin yang dihasilkan oleh dan berfungsi untuk sel leukosit. Hemokin adalah sitokin yang berfungsi untuk menstimulasi pergerakan sel-sel leukosit ke tempat infeksi. Sifat umum sitokin dapat memberikan efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung sitokin yaitu lebih dari satu efek terhadap berbagai jenis sel atau pleitropi. Selanjutnya, autoregulasi atau fungsi aukrin. Dan yang ketiga, terhadap sel yang letaknya tidak jauh atau fungsi parakin. Efek tidak langsungnya menginduksi efraksi reseptor untuk sitokin lain atau bekerja sama dengan sitokin lain dalam merangsang sel sinergisme, mencegah ekspresi reseptor atau produksi sitokin atau antagonisme. Dan ada juga ciri-ciri sitokin. Sitokin adalah polipeptida yang diproduksi sebagai respons terhadap rangsang mikroba dan antigen lainnya. Dan antigen lainnya berperan sebagai mediator pada reaksi imun dan inflamasi. Sitokin sering berpengaruh terhadap sintesis dan efek sitokin yang lain. Efek sitokin dapat lokal atau sistemik. Sinyal luar mengatur ekspresi reseptor sitokin. Dan ada juga ciri-ciri sitokin. Sitokin adalah polipeptida yang diproduksi sebagai respons terhadap rangsang mikroba dan antigen lainnya. Dan antigen lainnya berperan sebagai mediator pada reaksi imun dan inflamasi. Sitokin sering berpengaruh terhadap sintesis dan efek sitokin yang lain. Efek sitokin dapat lokal atau sistemik. Sinyal luar mengatur ekspresi reseptor sitokin. Sekresi sitokin terjadi cepat dan hanya sebentar, tidak disimpan sebagai molekul free format. Kerjanya sering pleitropik atau satu sitokin bekerja terhadap berbagai jenis sel yang menimbulkan berbagai efek dan redundan, atau berbagai sitokin menunjukkan efek yang sama. Oleh karena itu, efek antagonis satu sitokin tidak akan menunjukkan hasil nyata karena ada kompensasi dari sitokin yang lain. Efek sitokin terjadi melalui ikatan dengan reseptornya pada membran sel sasaran. Respons selular terhadap kebanyakan sitokin terdiri atas perubahan ekspresi gen terhadap sel sasaran yang menimbulkan ekspresi fungsi baru dan kadang proliferasi sel sasaran.
Sekresi sitokin terjadi cepat dan hanya sebentar, tidak disimpan sebagai molekul free format. Kerjanya sering pleiotropik atau satu sitokin bekerja terhadap berbagai jenis sel yang menimbulkan berbagai efek dan redundan, atau berbagai sitokin menunjukkan efek yang sama. Oleh karena itu, efek antagonis satu sitokin tidak akan menunjukkan hasil nyata karena ada kompensasi dari sitokin yang lain. Efek sitokin terjadi melalui ikatan dengan reseptornya pada membran sel sasaran. Respons selular terhadap kebanyakan sitokin terdiri atas perubahan ekspresi gen terhadap sel sasaran yang menimbulkan ekspresi fungsi baru dan kadang proliferasi sel sasaran. Berikutnya ada fungsi sitokin. Sitokin berperan dalam imunitas non-spesifik dan spesifik dan mengawali, mempengaruhi, dan meningkatkan respons imun non-spesifik. Pada imunitas non-spesifik, sitokin diproduksi makrofag dan sel NK atau natural killer. Berperan pada inflamasi dini, merangsang proliferasi, diferensiasi, dan aktivitasi sel efektor khusus seperti makrofag. Pada imunitas spesifik, sitokin yang diproduksi sel T mengaktifkan sel-sel imun spesifik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Diana. Kepada Diana, disilakan. Baik, yang selanjutnya ada mekanisme kerja sitokin. Terdapat 3 cara kerja sitokin, yaitu autokrin, parakrin, dan endokrin. Yang pertama ada autokrin. Sitokin yang dihasilkan akan bekerja pada sel yang memproduksinya. Yang kedua ada parakrin. Parakrin adalah sitokin yang berfungsi pada sel-sel yang terdapat di sekitarnya. Yang ketiga ada endokrin. Sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel yang letaknya jauh dari sel penghasil sitokin. Disebar melalui darah, contohnya hormon. Yang selanjutnya ada kemampuan kerja sitokin. Terdapat beberapa kemampuan kerja sitokin, yaitu pleiotropisme, redundansi, sinergi, dan antagonis. Pleiotropisme adalah kemampuan satu sitokin untuk bekerja pada beberapa jenis sel target. Redundansi adalah kemampuan beberapa sitokin yang dapat menghasilkan respon yang sama. Selanjutnya ada sinergi, merupakan cara kerja beberapa sitokin yang saling bekerja sama untuk menghasilkan satu jenis respon. Sedangkan antagonis adalah kemampuan satu jenis sitokin yang dapat menghambat sitokin lain. Karakteristik sitokin juga cukup khas, diantaranya yang pertama akan diproduksi oleh sel yang teraktivasi karena mengenal patogen. Yang kedua ada sitokin yang diproduksi kemudian akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel target. Yang ketiga ada ekspresi reseptor sitokin, ini akan diatur oleh sinyal eksternal. Yang keempat ada sitokin yang sudah mencapai sel target, dapat mengubah ekspresi gen sel target sehingga akan terjadi perubahan sifat dan perbanyakan sel target. Yang terakhir ada produksi sitokin juga akan diatur sehingga tidak terlalu banyak pada tubuh. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Clarissa. Kepada Clarissa, disilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penggolongan sitokin. Sitokin di sini dapat digolongkan menjadi beberapa golongan berdasarkan fungsi-fungsinya. Sitokin dapat digolongkan menjadi: 1. Ada sitokin yang berperan dalam pengaturan respon imun non-spesifik. 2. Sitokin yang berperan dalam pengaturan respon imun spesifik. 3. Ada sitokin yang berperan dalam hematopoiesis. Peran sitokin dalam imunitas non-spesifik. Respon imun non-spesifik dini yang penting terhadap virus dan bakteri berupa sekresi sitokin yang diperlukan untuk fungsi banyak sel efektor, interaksi antigen dan makrofag, dan yang menimbulkan aktivasi telah menimbulkan pelepasan sejumlah sitokin dan menimbulkan jaring interaksi kompleks dalam respon imun. Peran sitokin pada imunitas spesifik. Sitokin berperan dalam proliferasi dan diferensiasi limfosit setelah antigen dikenal dalam fase aktivasi pada respon spesifik, dan selanjutnya berperan dalam aktivasi dan proliferasi sel efektor khusus. Peran sitokin dalam hematopoiesis.
Sitokin yang menstimulasi hematopoiesis seperti yang telah kita ketahui bahwa sel-sel penyusun sistem imun berasal dari sel punca yang ada di sumsum tulang. Sel-sel punca ini akan berdiferensiasi menjadi sel-sel imun yang memiliki fungsi yang spesifik. Proses diferensiasi ini merupakan suatu proses berjenjang dan dibantu oleh sitokin. Beberapa sitokin yang berperan dalam proses hematopoiesis antara lain IL-7 dan GM-CSF atau granulosit macrophage colony stimulating factor. Interleukin 7 atau IL-7 merupakan sitokin yang unik karena dihasilkan oleh sel-sel epitel kelenjar getah bening. Sitokin ini banyak berperan dalam membantu pembentukan sel-sel limfosit T dan B dari sel-sel progenitor atau sel-sel turunan sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi sel lain. Sedangkan GM-CSF adalah sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel makrofag, limfosit T, sel NK, dan sel mast yang berfungsi dalam diferensiasi sel-sel granulosit seperti eosinofil, basofil, dan neutrofil, dendritik, serta monosit. Jadi, kesimpulannya, sitokin adalah keluarga protein sebagai mediator dan regulator respon imun alami dan didapat. Sitokin bekerja saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk konsep network. Fungsi sitokin adalah mengatur sel-sel imun untuk mengeliminir mikroba, menaktur hematopoiesis, dan membantu terjadinya peradangan inflamasi. Berikut ini adalah referensinya. Baik, karena materi sudah dijelaskan oleh penyaji, terima kasih kepada penyaji atas penjelasannya dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kami akhiri presentasi ini, semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.